Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Jangan lupa dukung channel ini dengan terus pantau semua ceritanya di sini. Kita akan menyelami cerita penuh hikmah dari kehidupan di dunia ini, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar sehingga bisa membahagiakan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Di sebuah kota kecil yang ramai, terdapat sebuah minimarket yang sering menjadi tempat belanja warga sekitar. Hari itu, suasana cukup ramai. Ibu-ibu, anak-anak, dan pekerja kantoran lalu lalang memenuhi lorong-lorong toko mencari kebutuhan mereka. Di antara para pembeli, seorang wanita bernama Siska melangkah santai sambil mendorong keranjang belanjaannya. Dengan pakaian sederhana namun rapi, ia terlihat seperti ibu rumah tangga biasa. Namun, siapa sangka bahwa ia sebenarnya adalah istri seorang perwira militer yang cukup disegani? Siska mengambil beberapa barang kebutuhan sehari-hari, seperti sabun, beras, dan camilan kesukaan suaminya. Setelah memastikan semua yang dibutuhkan sudah masuk ke dalam keranjang, ia berjalan menuju kasir. Seorang pegawai muda tersenyum ramah saat melayani pembayaran. Totalnya Rp235.000. Bu, kata kasir. Siska mengeluarkan dompetnya dan membayar dengan uang tunai. Setelah menerima kembalian dan struk belanja, ia tersenyum dan memasukkan barang belanjaannya ke dalam tas belanja kain yang ia bawa. Namun, tepat ketika ia melangkah keluar dari minimarket, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beep, beep, beep. Bunyi alarm toko mendadak meraung keras, mengejutkan semua orang di sekitar. Mata-mata pelanggan dan pegawai langsung tertuju pada Siska, yang saat itu tengah melewati pintu keluar. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, sementara seorang satpam yang berjaga di dekat pintu segera melangkah mendekat. Maaf, Bu, tolong berhenti sebentar, ujar satpam itu dengan sopan. Siska, yang bingung dengan situasi ini, berhenti dan menatap satpam tersebut. Ada masalah, Pak? Tanyanya dengan nada tenang. Sistem alarm kami berbunyi saat Ibu keluar. Bisa jadi ada barang yang belum dibayar atau ada kesalahan pada sistem kami. Jelas satpam. Siska mengerutkan kening. Tapi saya sudah membayar semuanya. Ini struknya, katanya sambil menunjukkan bukti pembayaran. Namun sebelum satpam bisa mengecek lebih lanjut, tiba-tiba seseorang menyela dengan suara keras. Hei, ada apa ini? Ada pencuri. Suara itu berasal dari seorang pria berseragam polisi bernama Pak Hendra. Dengan langkah cepat dan wajah penuh kecurigaan, ia mendekati Siska dan menatapnya dengan tajam. Jangan-jangan ibu ini yang mencuri, ya? Katanya dengan nada sinis. Siska tersentak mendengar tuduhan tersebut. Maaf, Pak, saya tidak mencuri apapun, jawabnya dengan tegas, berusaha tetap tenang. Namun, Pak Hendra justru menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. Kalau tidak mencuri, kenapa alarm berbunyi? Jangan-jangan ibu sengaja menyembunyikan sesuatu di tas itu. Beberapa warga mulai berkumpul, tertarik dengan keributan yang terjadi. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan ponsel dan mulai merekam kejadian tersebut. Pak Hendra melipat tangannya di dada. Tunjukkan isi tas belanja ibu. Kalau tidak bersalah, buktikan. Siska mulai merasa tidak nyaman. Pak, ini barang belanjaan saya, dan saya sudah membayarnya. Kalau tidak percaya, silakan periksa CCTV toko ini. Namun, bukannya memeriksa bukti, Pak Hendra justru tersenyum sinis. Ah, banyak alasan. Biasanya, orang yang bersalah memang selalu punya 1000 alasan. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang mendukung Siska, ada pula yang mulai curiga. Situasi menjadi semakin memanas. Sudah, ikut saya ke kantor polisi, kata Pak Hendra sambil menarik lengan Siska. Siska tersentak. Apa maksud Bapak? Saya bukan pencuri. Namun, Pak Hendra tidak peduli. Dengan tatapan penuh kemenangan, ia berusaha menyeret Siska ke mobil patroli. Namun,
Di saat yang bersamaan, seorang pria tinggi dengan tatapan tajam muncul dari kerumunan. Dengan langkah tegap, ia berjalan mendekat. Orang-orang yang mengenalnya langsung mundur dan berbisik satu sama lain. Astaga! Itu kan Letnan Arya. Wajahnya dingin, tetapi matanya berkilat penuh amarah. Berani sekali kau menuduh istriku tanpa bukti, katanya dengan suara berat yang membuat suasana seketika menjadi hening. Pak Hendra menelan ludah. Ia tidak menyadari siapa yang baru saja ia hadapi. Dan inilah saat di mana semuanya akan berubah. Semua mata kini tertuju pada sosok pria tinggi berpostur tegap yang baru saja muncul dari kerumunan. Raut wajahnya dingin, sorot matanya tajam seperti elang yang siap menerkam. Dengan langkah penuh wibawa, ia berjalan mendekati Pak Hendra, sang polisi yang masih mencengkeram lengan Siska dengan paksa. Ketika mata mereka bertemu, Pak Hendra merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah pria ini bukanlah orang biasa. Tatapan tajamnya begitu menusuk hingga membuatnya merinding tanpa alasan. Namun, karena merasa masih memiliki kuasa sebagai aparat penegak hukum, ia tetap mempertahankan sikap angkuhnya. "Siapa kau? Jangan ikut campur dalam urusan polisi," bentak Pak Hendra dengan suara lantang, meskipun di dalam hatinya mulai merasa tidak nyaman. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Siska dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara rendah namun penuh kekuatan. Siska mengangguk, meskipun wajahnya masih menyiratkan ketegangan. "Aku baik-baik saja, Mas. Tapi polisi ini menuduhku tanpa bukti." Pria itu mendengus pelan, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Pak Hendra. "Lepaskan istriku," katanya tegas. Pak Hendra menyipitkan mata. "Istrimu?" Ia memeriksa pria itu dari ujung kepala hingga kaki, berusaha mencari tanda-tanda yang menunjukkan siapa dia. Saat itulah seseorang dari kerumunan berbisik, cukup keras hingga bisa didengar oleh semua orang. Itu kan Letnan Arya. Dia seorang perwira militer." Bisikan itu bagaikan petir yang menyambar telinga Pak Hendra. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri seketika berubah pucat. Letnan Arya? Seorang tentara? Dan lebih buruk lagi, seorang perwira? Orang-orang di sekitar mulai semakin ramai, berbisik-bisik. Bahkan beberapa mulai menunjukkan ekspresi tidak suka terhadap Pak Hendra. Namun, dalam upayanya menyelamatkan harga diri, Pak Hendra masih mencoba bertahan. "Saya tidak peduli siapapun dia. Kalau istri Anda memang tidak bersalah, kenapa alarm berbunyi? Jangan-jangan benar ada barang yang dia sembunyikan." Suasana semakin tegang. Warga yang menonton merasa bahwa polisi ini sudah mulai kelewatan. Letnan Arya menarik napas panjang. "Kau menuduh seseorang tanpa bukti. Istriku sudah menunjukkan struk belanja, tapi kau tetap memaksanya mengaku sesuatu yang tidak dia lakukan." Pak Hendra tertawa sinis, meskipun nada suaranya terdengar sedikit gemetar. "Kalau dia tidak mencuri, kenapa tidak mau diperiksa?" Letnan Arya tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah seorang pegawai toko yang berdiri tidak jauh dari sana. "Di mana pemilik toko ini?" tanyanya. Pegawai itu tampak ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab. Saya akan panggilkan bos saya, Pak." Tak butuh waktu lama, seorang pria berusia 40-an tahun yang mengenakan pakaian rapi muncul. Ia adalah Pak Surya, pemilik minimarket tersebut. Wajahnya penuh kebingungan melihat keributan yang terjadi di depan tokonya. "Ada apa ini?" tanyanya. Letnan Arya menatapnya. "Pak, bisa tolong periksa rekaman CCTV toko ini?" Pak Surya tampak terkejut, tetapi kemudian mengangguk. "Tentu saja, Pak. Silakan ikut saya ke dalam." Namun sebelum mereka masuk, Pak Hendra masih mencoba menyelamatkan mukanya. "Tidak perlu repot-repot. Saya yakin wanita ini bersalah," katanya. Kali ini suaranya mulai terdengar seperti seseorang yang panik. Letnan Arya menatapnya dengan penuh ketenangan. "Kau polisi, bukan hakim. Jangan bertindak seolah-olah kau tahu segalanya tanpa bukti." Pak Hendra tidak bisa berkata apa-apa. Namun, karena gengsi, ia tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Beberapa menit kemudian,
Pak Surya keluar dari toko dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ia membawa sebuah tablet yang menampilkan rekaman CCTV. Dengan suara yang cukup lantang, ia berkata, "Saya sudah melihat rekaman CCTV, dan wanita ini tidak melakukan pencurian." Kerumunan langsung gaduh. Warga yang sejak tadi menonton mulai mencemooh Pak Hendra. "Tuh kan, dituduh sembarangan. Ini namanya penyalahgunaan kekuasaan." "Pak Polisi, gimana nih? Udah malu, belum?" Pak Hendra semakin panik. Wajahnya kini tidak lagi sekadar pucat, tetapi juga berkeringat. Namun, ia masih mencoba membela diri. Mungkin ada kesalahan pada sistem CCTV. Katanya, mencoba mencari alasan. Letnan Arya menatapnya dengan tajam. "Berhenti mempermalukan dirimu sendiri." Namun, sebelum bisa mengatakan lebih banyak, tiba-tiba seorang pemuda yang sejak tadi merekam video mengangkat ponselnya dan berkata dengan senyum puas, "Wah, video ini bakal viral. Polisi main tuduh, terus kena batunya. Udah jutaan views dalam waktu singkat. Nih." Pak Hendra membelalakan mata. "Apa?" "Ya, insiden ini direkam sejak awal, dan kini telah menyebar luas di media sosial. Dalam hitungan menit, banyak orang mulai mengomentari kejadian tersebut." Di layar ponsel pemuda itu, terlihat berbagai komentar netizen yang menghujani polisi tersebut dengan kritik pedas. Aparat harusnya melindungi rakyat, bukan asal menuduh." Respect buat Letnan Arya. Tentara yang bijak." Si polisi udah salah, malah makin ngeyel. Hahaha." Pak Hendra kini benar-benar kehabisan kata-kata. Ia ingin membela diri, tetapi tahu bahwa semuanya telah terlambat. Letnan Arya menatapnya satu kali lagi sebelum berkata, "Ini belum selesai. Aku akan melaporkanmu atas penyalahgunaan wewenang." Pak Hendra tertegun. Wajahnya kini berubah menjadi ketakutan yang sebenarnya. Dan saat itu juga, ia sadar bahwa karirnya sebagai polisi mungkin akan berakhir lebih cepat dari yang ia kira. Kerumunan semakin ramai. Semua mata tertuju pada Pak Hendra yang kini berdiri kaku. Wajahnya tak lagi menyiratkan arogansi seperti sebelumnya. Video kejadian ini telah tersebar di media sosial, dan dalam hitungan menit, ribuan orang mulai mengomentari sikap buruknya. Polisi model begini harus dikasih pelajaran. Salut buat istri tentara yang tetap tenang meskipun dituduh. Letnan Arya keren banget. Kalem tapi tegas. Respect. Di dunia digital, nama Pak Hendra kini menjadi bahan perbincangan panas. Netizen marah dan menuntut agar polisi itu diberi sanksi tegas. Namun, di dunia nyata, suasana semakin menegangkan. Letnan Arya menatap Pak Hendra dengan tatapan dingin. "Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanyanya dengan suara yang dalam dan penuh tekanan. Pak Hendra mencoba mempertahankan ketenangannya, tapi jelas terlihat ia kehilangan kendali atas situasi. Aku hanya menjalankan tugas," katanya terbata-bata. Letnan Arya tersenyum kecil, tetapi bukan senyuman ramah, melainkan senyum penuh makna. Menjalankan tugas? Dengan menuduh tanpa bukti? Dengan mempermalukan orang yang tidak bersalah di depan umum? Pak Hendra tidak bisa menjawab. Saat itu, suara lain menyela. "Pak Hendra." Sebuah mobil patroli polisi lain berhenti di depan minimarket, dan seorang perwira polisi senior turun dengan wajah penuh amarah. Di belakangnya, beberapa anggota polisi lain mengikutinya dengan ekspresi serius. "Pak Hendra, apa yang kau lakukan?" bentak perwira senior itu. Pak Hendra semakin pucat. "Pak, saya bisa jelaskan." "Tidak ada penjelasan. Aku sudah melihat video yang viral. Kau mempermalukan nama kepolisian." Perwira senior itu menatap Letnan Arya dan Siska dengan ekspresi penuh penyesalan. "Pak, Bu, saya benar-benar meminta maaf atas kelakuan anak buah saya. Ini adalah pelanggaran berat, dan kami akan segera menindaklanjuti kasus ini." Tanpa menunggu jawaban, ia menoleh ke arah Pak Hendra. "Kau dipecat. Serahkan lencana dan senjatamu sekarang." Kerumunan langsung bersorak.
Mantap. Polisi kayak gini emang harus diberhentikan. Pelajaran buat semua yang suka sewenang-wenang. Wajah Pak Hendra yang tadi penuh keangkuhan kini berubah menjadi ekspresi panik dan ketakutan. Pak, tolong, saya sudah mengabdi bertahun-tahun. Tapi kau menyalahgunakan kekuasaanmu, bentak perwira senior itu. Dengan tangan gemetar, Pak Hendra membuka lencananya dan menyerahkannya dengan berat hati. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Setelah menyerahkan lencana dan senjatanya, ia berjalan keluar dari kerumunan dengan kepala tertunduk. Orang-orang bertepuk tangan, sementara Letnan Arya hanya menghela napas panjang sebelum menggenggam tangan Siska dengan lembut. "Ayo pulang," katanya. Siska tersenyum dan mengangguk. Mereka berjalan pergi, meninggalkan tempat kejadian yang baru saja menjadi saksi kejatuhan seorang polisi arogan. Namun, kejadian ini tidak akan dilupakan dengan mudah, karena internet tidak pernah melupakan. Pak Hendra kini bukan hanya kehilangan pekerjaannya. Ia juga menjadi sosok yang akan dikenang sebagai polisi yang salah langkah dan menerima ganjarannya.